Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Persembahan kita dibalas sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Kita baca 1 Tawarik pasal 28. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Satu ayat. Mari kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Dan engkau anak Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika kau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika kau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang kau untuk selamanya. Amin. Amin. Ibu Bapak, kita semua tahu ayat ini. Inilah pesan terakhir Raja Daud kepada putranya, putra kesayangannya yang bernama Salomo. Memang Salomo ini anak yang damai, tenang. Makanya namanya dibuat Salomo ya, Salomo Yedija, Shalom ya, damai, salam sejahtera. Dialah yang dipilih oleh Daud dari sekian banyak anaknya untuk menggantikan dia menjadi raja. Sebelumnya sudah ada yang mau menggantikan ayahnya tanpa sepengetahuan ayahnya. Itulah yang bernama, ada yang tahu? Selain Absalom ada lagi satu lagi anak sulungnya, yaitu Adonia. Adonia dia membentuk suatu kumpulan dan melantik dirinya sendiri, menyogok Yoab, menyogok imam, menyembelih korban-korban dan melantik diri dan berseru-seru orang mengelu-elukan dia, tetapi akhirnya gagal juga, digagalkan oleh Daud. Tetapi Salomo ini tidaklah menunjukkan diri, tetapi memang Tuhan yang menentukan, sehingga dialah pilihan raja menggantikan dia. Dan pesan terakhir Daud kepada anaknya ini, supaya Salomo ini belajar mengenal Allah. Kalau bahasa Batak mungkin itu pasomal madirin aman. Belajar mengenal, itu pesan terakhirnya. Banyak juga orang tua kalau sudah mau mati pesannya banyak sekali. Ya. Hukum berbadai hamu damang, muludung lawau, kan? Dami hamu. Mulu kurangan non si bahenon tusur matuaki nah bar diadat adong do tanah kuli mati kamu jual kamu ini kan? Jadi dami hamu sotung berbadai dah. Waktu
tanah naik samping ni jebun. So tunggu muda mang inna. Aida kanot inna. Amin. Esa tanah julun na berarti. So ada kanot iya. Lebih parah lagi orang tua kalau pesan-pesannya memberikan pesan-pesan permusuhan. Ingat, nabulungi, najungingan ini kan? Sotung, apalagi di Komberdu di tanah lara nama hita dohotin. Banyak pesan-pesan. Tetapi Daud ini pesannya, aduh, dari sekian banyak pesannya, sekian banyak pesannya, pesan untuk Tuhan itu paling utama. Pesan untuk Tuhan. Jadi kita pun orang tua ini nanti kalau sudah tiba waktunya untuk kita berpesan terakhir, banyak pesan yang kita berikan. Tidak salah memesan hal-hal yang jasmani, tetapi ingatlah pesan untuk anak berbuat baik kepada Tuhan harus kita utamakan. Amin. So tunggu kamu minggu, so tunggu kamu memuji Tuhan. Tergudang orang tua songone. Nama minggu ida mang, so tunggu kamu dah. Manang tu dia be orang tua misalnya lau mana yang bertela ni, dangi so di mana hari minggu, kamu kena koku hari minggu dangi so na udah, alai kamu ba durung-durung muna ilaci. Hari minggu lah kamu tu gereja buat kamu durung-durung muna ilaci, awal ala lau adong mula utang itu langmu tidak ada dau. So tunggu kamu malam minggu. Onggo itu home orang tua, amin. Amin. Jadi kita pun sebagai orang-orang pilihan Tuhan harus mengutamakan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan ini hal yang sangat penting. Penting sekali. Mengenal Tuhan. Banyak orang tidak bersemangat mengikut Tuhan karena tidak tahu siapa itu Tuhan. Tidak tahu apa yang Tuhan sudah buat dan sediakan bagi dia. Tidak tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tidak tahu bahwa Tuhan itulah yang menghidupkan, yang mematikan. Sehingga orang begitu raus-raus nama Tuhan ini. Tetapi kalau kita tahu siapa Tuhan, dan raus rahita nama Tuhan onate, ikomersi hohok do hita. Ulala dang adong hita na golom ria-ria. Molo tohuru tetada Tuhan ini. Nah, di sini Daud berkata, Salomo anakku, kenallah ayah Allah ayahmu ya. Ya, kenal. Kenal. Nah, untuk bisa mengenal Allah, kita harus beribadah. Dan dikatakan juga di sini, dan beribadahlah kepada Dia dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Amin. Perlu loh kita itadda Tuhan. Perlu loh kita menadda Tuhan. Ikut tatadda do Tuhan jala itadda kita. Baru pe kelok mah hubungannya. Molo saya tadda hamu jolma. Molo mangido jolma itu kamu nado. Daun kan? Molo soi tadda nasi pangidoni do kita nangilean. Mula tatutuki jabuli pas itu morangon tiki hasida mangamangan di jabut tatutuki mula soitan dah itu bukon daro dangi buka alai mula itat dah hita atau bukon na doi bahkan sejidila pe mana nunga menjenguk makana dong master berbulu itu kan aku menantikan Tuhan ia menjenguk Tuhan menjenguk ala nama ida. Jadi bagaimana caranya supaya kita mengenal Tuhan? Ayat mengatakan beribadah. Jadi sotung bosak kamu mulai saya sosoi hamuro beribadah sotung bosak kamu menangda sotung adong na curiga. Salam. Salam. Tulus do maksud tudang na asagot durung-durung dah. Asam taulah hatuhatan itu wali. Ai si Daud pe si Salomo pe idok kodo beribadah lah. Padahal Daud ini raja. Raja. Bukan orang miskin orang si Daud. Raja. Namanya raja. Ale tergudang du jolmai portibion.
lemah mora, memering Tuhan, sinis memering Tuhan lemah mora. Tidak kan? Alam mamora imano memering Tuhan pesinis, memering pendeta pe heranaha. Ale mo memering akar dengan namora dok pe jaya be songo lima hormakna. Ale mo pendeta Tuhan Tuhan dan yenges masih salah ngape dan memering buhina. Makanya yokon parjamita. Anong sa pendeta margasinaga kan? Arisan libatak, natan libatak. Kapan aku kan nama orang ini deh. Misalnya, kamu depan di tata percami tadi kan? Marga sini lagi. Dan ibereng nama orang bunyi pedite. Ini tangi ibereng tangi yenges. Tuh percami nama pedite itu. Percami iba besi mana mak? Bohapi moram. Innova mobilmu. Panther do takka. Pajero do. Asan naik ini. Portugal kan alfa petaho alai ho mak mulo mate ho abulan do mobil terakhir beda gizi dek kana wara pataki. Tapi di sini Raja Daud orang kaya, orang hebat selalu menyuruh meninggikan beribadah kepada Tuhan. Karena lewat kita beribadah kepada Tuhan, kita akan mengenal Tuhan. Amin. Orang tidak suka beribadah karena tidak ada kegerakan. Terakhir ini kita melihat di media sosial bahwa Universitas Asbury, ya Asbury University di Amerika mengalami kegerakan yang luar biasa. Amin. Nah, kegerakan dimulai dari memang kampus itu setiap pagi ada ibadah. Tetapi setelah selesai ibadah ada tinggal 30 orang mahasiswa yang tetap di sini, tetap memuji menyembah. Terjadi kegerakan sampai akhirnya bagaimana perincian namanya kejadian sebenarnya, tetapi yang saya tahu jelas akhirnya banyak mahasiswa bergabung dan mereka memuji menyembah sampai tahan 200 jam. Bayangkan ibu bapak, 200 jam mereka memuji menyembah. Terjadi kegerakan seperti di Toronto Blessing dulu kan, seperti yang terjadi di gereja mula-mula di kamar loteng Jerusalem. Amerika ini 200 jam mereka memuji menyembah. Jadi kenapa kamu melonjol saya naik memuji menyembah terus kali juga sama ibu Rita di dahulu kan, suatu curiga. Iya lah ibu ini kan terus menyembah, maunya terus menyembah. Kita nggak yang soalnya saya terus menyembah kan, main terus, amin. Amin. Terjadi itu namanya kegerakan. Jadi kalau begitu ada kegerakan di luar negeri itu berarti sesuatu nanti akan merembes terus. Akan banyak nanti jiwa-jiwa di Amerika yang kembali kepada Tuhan. Amin. Bahkan saya melihat tadi ada entah betul atau tidak ya di bawah Vladimir Putin, presiden Rusia, mau Kristen dia katanya. Kembali Kristen. Vladimir Putin yang sekarang perang Rusia dengan apa? Iya, Ukraina. Makanya doakan Presiden Vladimir Putin mau kembali Kristen katanya. Karena ya, kegerakan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita harus belajar mengenal Tuhan karena lewat pengenalan kita kepada Tuhan, Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita. Dan cara untuk mengenal Tuhan hari datang kepada hari beribadah. Makanya sampai Maranatha nanti kita harus terus beribadah kepada Tuhan. Karena lewat ibadah inilah kita akan semakin mengenal Dia. Karena itu mari kita beribadah dengan tulus dan rela hati. Bukan jangan karena dipaksa-paksa baru beribadah. Nah di sini dikatakan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Amin. Ibu bapak paksaan beribadah malam ini?
Tidak kan? Paksado borngenon kibet terima tangga aja bun. Damai. Paksado ho gading malam minggu hari minggu. Enggak kan? Ada di sini yang dipaksa-paksa beribadah baru mau beribadah. Mungkin karena takut sama bapaknya, takut mamanya. Jangan, harus beribadah dengan rela hati, tulus, ikhlas. Jangan dipaksa-paksa. Nah, ketika kita beribadah dengan tulus hati dan rela hati, maka Tuhan akan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Apapun cita-cita kita, niat hati kita, Dia akan tahu, Dia akan mengerti, Dia akan menyelidiki. Seperti kita tadi menyelidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Nah, bagaimana Tuhan mau menyelidiki kita? Bagaimana Tuhan mau melihat hati kita kalau kita tidak mau beribadah? Nah, lewat ibadah itulah Dia selidiki hati kita. Lewat firman yang disampaikan, Dia menyelidiki hati kita. Dia mengerti niat hati dan cita-cita kita. Jadi jangan berharap banyak kepada Tuhan kalau tidak suka beribadah. Orang yang beribadah dengan tulus hati dan rela hati akan dimengerti oleh Tuhan apa niat hati, apa cita-citanya. Amin Ibu Bapak? Amin. Nah, kita buka dulu 2 Petrus 1. Petrus 1 ayat yang ke-3. Mulai. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Memang kita mendapat segala sesuatu karena kuasa ilahinya Tuhan. Tetapi di dalam kuasa ilahinya itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita, kepada orang-orang, segala sesuatu yang berguna. Dia menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi kepada orang yang mengenal Dialah, Dia menganugerahkan segala sesuatu yang berguna. Amin. Dan ingat, segala sesuatu yang berguna yang Dia anugerahkan kepada kita harus kita pergunakan untuk hidup yang saleh. Makanya dikatakan di sini, yang berguna segala sesuatu kepada kita, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita, baik uang, harta, harus itu mendorong kita untuk hidup saleh. Bukan sebaliknya, justru membuat kita duniawi. Banyak juga di Bapak Saudaraku sekalian ya, berkat-berkat Tuhan itu menjadikan kita tidak kudus, membuat kita menjadi duniawi. Seperti si Yunus. Tahu si Yunus Ibu Bapak? Si Yunus yang lari ke Niniwe. Dia itu lari ke Niniwe dengan apa? Dia membayar biaya perjalanannya untuk jauh dari Tuhan, untuk melarikan diri dari Tuhan. Dia bayar biaya perjalanannya. Baca nanti Yunus pasal 1 sampai habis. Lalu Yunus membayar biaya perjalanannya dan dia lari ke Tarsis, meninggalkan menjauhi Tuhan. Arti rohaninya begini, sering berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk jauh dari Tuhan. Amin. Ngatu siya humilkan ng pola ko terjemah kan? Ngatu si Pak Berita. Tang pola niya ko berdalam di berkat-berkati ipakai jauh dari Tuhan. Jadi mulai berkat-berkat dikasih Tuhan kepada kita, kita pakailah untuk dekat kepada Tuhan, untuk beribadah. Amin.
Itu maksudnya. Jadi di sini dikaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna, tujuannya untuk membuat hidup kita saleh. Amin. Semakin saleh, saleh itu beribadah, beribadah. Saya baca terus ayat 4. Dan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Dengan jalan apa? Oleh pengenalan kita akan Dia, kita dianugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Haleluya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi luput dari hawa nafsu dunia. Lawan daripada luput dari hawa nafsu dunia, lawan dari hawa nafsu dunia adalah saleh. Makanya untuk hidup yang saleh, bukan untuk memuaskan hawa nafsu dunia. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu yang berharga tadi, yang sangat besar itu, janji-janji itu diberikan kepada orang-orang yang mengenal Dia. Haleluya. Nah, oleh karena itu, karena kita adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, itu kan perikopnya di sana 1 Petrus 1 ayat 3, panggilan dan pilihan Allah. Oleh karena kita dipanggil dan dipilih Allah untuk menerima segala sesuatu yang berharga itu dan yang sangat besar itu, maka kita harus menghargai dengan kita harus sungguh-sungguh. Karena kita telah menerima yang sangat besar, sungguh-sungguhlah kita. Nah, saya rasa kalau orang dia lulus jadi polisi, dia akan sungguh-sungguh mempertahankan diri sebagai polisi, bukan? Dia terpilih menjadi kepala desa, dia harus sungguh-sungguh menjadi seorang kepala desa yang baik. Terpilih menjadi presiden, terpilih menjadi gubernur, terpilih menjadi kepala sekolah, terpilih menjadi PNS, dia harus sungguh-sungguh mempertahankan supaya dia tetap PNS. PNS mah kecil bagi kerajaan sorga. Yang kecil saja kita harus sungguh-sungguh, tetapi kita telah menerima kerajaan sorga yang lebih hebat dari apa yang ada di dunia ini. Mengapa kita tidak sungguh-sungguh? Amin, Ibu Bapak. Amin. Banyak orang tidak sungguh-sungguh untuk ada Tuhan, tetapi untuk dunia ini sungguh-sungguh. Mengurus bisnis sungguh-sungguh, mengurus ini sungguh-sungguh, sungguh-sungguh semua untuk hal-hal yang sementara tujuannya, tetapi untuk Tuhan tidak sungguh-sungguh. Harus kedua-duanya kita sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguh, bukannya kita fanatik. Tidak perlu yang materi, perlu. Mari sungguh-sungguh semua. Tapi kepada Tuhan juga harus sungguh-sungguh. Itulah makanya dikatakan di sini ayat 3, ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan seterusnya. Artinya, kuncinya harus sungguh-sungguh. Apa yang terjadi kalau kita tidak sungguh-sungguh? Kita baca jawabannya. Ayat yang ke-10. Inilah kalau tidak sungguh-sungguh. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, kalau sungguh-sungguh tidak akan tersandung. Tetapi kalau tidak sungguh-sungguh akan tersandung. Makanya banyak anak Tuhan tersandung. Tersandung di jalan, tersandung oleh masalah, tersandung oleh persoalan, tersandung oleh ini dan itu. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh. Coba sungguh-sungguh, tidak akan tersandung. Nah, kita pun kalau kita sungguh-sungguh menekuni panggilan dan pilihan Allah, kita tidak akan tersandung. Amin, Ibu Bapak. Amin. Berusahalah sungguh-sungguh. Kenallah Allah. Berusahalah mengenal Allah. 2 Tawarik, 1 Tawarik 28 tadi saya baca terus dan dikatakan di sini.
Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui oleh. Amin. Ini sungguh-sungguh ini pesan Raja Daud ini. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan meninggalkan engkau untuk selamanya. Betul-betul keras dan tajam pesan Daud kepada anaknya. Dan kita tahu apa terjadi? Salomo sungguh-sungguh awal-awalnya dia sangat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh. Ibu bapak tahu bagaimana dia sungguh-sungguh mencari Tuhan? Luar biasa pengorbanannya untuk Tuhan. Berapa ribu yang dia korbankan untuk Tuhan. Ibu bapak bisa baca di situ ya bagaimana dia dalam waktu pentahbisan rumah Tuhan. Berapa ribu dia korbankan domba dan korban-korban lainnya. Berapa biaya yang dia keluarkan untuk membangun bait Allah. Berapa lama dia mempersiapkan dan mengatur pembangunan bait Allah. Dan dia di awal-awal memang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka yang terjadi, Tuhan pun berkenan ditemui olehnya. Tuhan datang kepada Salomo pada malam hari lewat mimpi. Tuhan datang sendiri. Tuhan sendiri yang datang dan Tuhan memberikan pilihan. Seperti yang kita lihat di TV kan, apa permintaanmu katanya kan, kata jin kan, apa permintaanmu kata. Tuhan bukan begitu. Tuhan datang. Apa permintaanmu? Hambaku Salomo. Salomo pun dia meminta apa saja yang dia ingini. Tetapi kita tahu cerita itu dia meminta hikmat. Karena dia tahu tugasnya besar. Tugasnya besar memimpin bangsa yang banyak. Bangsa yang beragam tingkah laku dan karakter. Bangsa yang begitu bersejarah, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang diperjuangkan Tuhan dari Mesir ke tanah Kanaan. Maka dia merasa tak sanggup aku dengan kekuatanku, dengan materi aku tidak akan sanggup, dengan harta tidak akan sanggup mengatur bangsa besar ini. Tetapi bila bersama dengan Tuhan dia minta hikmat, sebab hikmat adalah Kristus itu sendiri. Amin. Kristus adalah hikmat Allah. Maka dia pun meminta, beri aku hikmat. Karena apa? Di hati Salomo ada Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah hikmat. Dia sudah mengenal bahwa hikmat adalah Kristus. Dan Kristus adalah hikmat Allah. Lewat pengenalannya dia mengenal, dan karena dia meminta hikmat yang adalah Kristus sendiri, akhirnya Tuhan pun mengaruniakan apa yang tidak dia minta, apa yang perlu untuk kehidupan jasmani pun Allah berikan dengan berlimpah-limpah kepada Salomo. Amin. Karena dia memiliki hikmat pengetahuan, maka di kerajaan Salomo seberapa banyak batu di zaman Salomo, begitulah banyaknya di sana perak. Bahkan emas pun di sana bertonton. Banyak sekali. 666 talenta. Ya. Ya, ibu bapak bisa baca di rumah ya tentang kekayaan Salomo, penghasilannya, juga pohon-pohon sanubar dan pohon-pohon yang mahal-mahal pun berkelimpangan di sana. Ada di kerajaan Salomo pada waktu itu.
Kenapa semua itu bisa terjadi? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan adakan semua rarak di akar rezeki itano Israel tiki pemerintahan Salomo dangadong porang damai sudi damai makmur sudi rakyat walaupun makmur tetapi bertata krama berbudi pekerti amat terlebih pegawai-pegawainya pun ramahnya luar biasa. Cara makannya, cara berpakaian, cara bicara, semua pegawai-pegawainya pun menjadi pujian. Dan itu tersebar sampai ke luar negeri. Dan banyak orang, raja-raja dari luar negeri datang melihat apa betul begitu keadaan Salomo. Ketika mereka melihat, mereka berkata, "Ai dan dia de PHP nahu berengon. Dan dia de PHP nahu bege, sien nahu bereng. Melebihi sian nahu bigi inna ratu Sheba." Semua datang raja-raja membawa hadiah, membawa upeti kepada Salomo. Saking begitu dia mendapat hikmat yang luar biasa, kepandaian, kekuatan, dan juga strategi yang mantap dalam segala hal. Dia bisa bersanjak, berpuisi, mengadakan ibarat-ibarat lewat tumbuh-tumbuhan kecil sampai kepada pohon sanobar. Dia bisa mengadakan sanjak, pepatah, upasan, dan macam-macam. Tidak ada yang seperti dia lagi. Sebelum dia, sesudah dia pun tidak ada. Saking terkenalnya dia menyebabkan banyak orang memberi hadiah kepada dia. Raja-raja pun memberi hadiah kepada dia. Anaknya sendiri diberikan jadi istrinya. Itulah sebabnya menjadi banyak istrinya. Setiap raja dibawa anaknya, inilah untukmu, jadi helakulah kau, katanya kan, pintar kali kau kuliah kan, jadi banyaklah istrinya. Jadi bukan karena apa sebenarnya Salomo itu banyak istrinya, tapi begitulah manusia, ada kelemahan. Istri-istrinya pun menggoda dia untuk beribadah kepada Allah istrinya itu. Itulah yang merusak. Jadi ketika ibadah kita rusak, rusaklah semua. Amin. Karena itu jangan mau rusak ibadahnya ya. Jangan mau rusak ibadahnya. Ibadah Salomo rusak. Hancurlah semua apa yang Tuhan berikan kepada dia. Ketika ibadahnya mulai rusak. Jadi tidak salah kalau saya mengajak kita untuk setia beribadah. Amin. Tidak salah. Tuhan yang membalas, bukan saya. Bukan saya yang membalas, Tuhan. Kalau anda mau pendidik ke selando heaven kan, kamu ketemu pendeta malik heaven kan, selando heaven na pendeta. Eh kok di jalan na pendeta kan? Makanya mula kau tuh huda. Bisa kan mi, pendeta na kan? Kalau pendeta selando heaven go. Tang nama cali betul, tang gunung sama kan? Emang pendeta balik pendeta sabi kan kok di jalan bro. Tapi buka jas na kan? Saudaraku kasih di Tuhan, akhirnya memang Salomo bertobat sebelum dia mati. Dan saya percaya Salomo dari surga. Dia akhirnya bertobat juga, diselamatkan oleh Tuhan, dia insaf dan sadar. Karena itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, mari kita terus berjuang belajar mengenal Allah lewat ibadah. Amin. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebenaran
selidiki aku nanti Ibu Rita Burslelai. Pimpin kita dalam doa. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.